Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar Ustadzah semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Itu baru. Aksi itu selalu sama dengan reaksi. Ketika saya tanya apa kabar, jawabnya lemes-lemes, kelihatan kalau capek didik anak-anak ini. Ya. Tapi begitu saya bentak, ternyata jawabannya juga bentak. Ternyata demikian juga. Respon seseorang sangat tergantung kepada bagaimana dia bersikap. Kalau kita sikap baik, orang lain juga akan baik. Kalau kita sikapnya jelek, semua orang juga jelek. Jadi itu feedback. Jadi sebetulnya kayak kita itu kayak pantulan bola pingpong atau bola tenis ke tembok. Nah, makanya kadang-kadang kalau anak nakal bukan karena anaknya, mungkin karena sikap bapak ibunya atau ustadzahnya. Dan alhamdulillah saya hari ini acara saya sebetulnya utamanya di Bahari Bukan Kesini. Ini bagian dari ya tugas sampingan, tapi saya utamakan karena sebelum saya ke hotel sudah kesini karena memang hati saya di Bias, karena rumah saya Bias dan sertifikat saya kan masih ada di Bias. Ya itu ya. Ya hampir semuanya Bias dari awal, semuanya sertifikat rumah saya nggak pernah lihat saya karena selalu dipakai Bias untuk itu semuanya. Karena memang belinya selalu bersama dengan Bu Lili, jadi semuanya. Dan inilah Allah telah pilih kita. Wastabakum, Allah telah memilih kita. Jadi ustadzah-ustadzah ini di sini ini Allah pilih. Namanya umat pilihan pasti tidak lebih banyak. Makanya orang masuk Bias tidak sebagaimana berbondong-bondong untuk menjadi ASN. Kalau Anda jadi guru di negeri itu pendaftarnya luar biasa. Tapi untuk ke Bias tidak sebagaimana di sana. Karena tidak semua orang melihat privilege, apa keuntungannya. Artinya apa? Orang itu tahu sesuatu itu menjadi berharga, maka dia usahanya akan sesuai mujahadahnya sebagaimana yang dia tahu. Anak kecil kalau ada benda jatuh dari atas, satu cek 200 juta, yang satu layang-layang, kira-kira anak kecil berebut layang-layang atau cek 200 juta? Layang-layang. Kenapa anak kecil berebut layang-layang? Menarik, lebih menyenangkan sesuai dengan nafsu. Tapi kalau orang dewasa ngambil cek apa ngambil layang-layang? Nah itu. Ambil cek, dengan cek bisa dibelikan layang-layang, bisa tidur di atas layang, bisa melayang-layang bersama layang-layang. Cuman kalau cek kan tidak langsung kita dapatkan, masih harus nukar dulu, masih ada sesuatu yang nanti untuk jadi layang-layang tidak langsung bisa dinikmati. Demikian juga usaha Anda. Usaha kita untuk di pendidikan seperti ini, mohon maaf jadi ustadz-ustadzah tidak langsung gaji besar. Gaji besarnya di mana nanti di akhirat. Inilah sebenarnya tabungan yang luar biasa. Makanya Allah berfirman di dalam surat Fusilat, ada yang browsing punya paket data nggak? Lain kali beli paket datanya yang 4 GB supaya bisa browsing. Fusilat ayat 34, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah ayat 33 itu. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Orang terbaik di dunia ini adalah para ustadz-ustadzah. Tidak ada orang sebaik itu. Penyiar aja nggak ada yang sebaik dia. Karena penyiar tidak mengajak kepada kebaikan. Ngajaknya cuma muter lagu. Itu, ya nama. Ya, coba dibaca. Terjemahnya juga nggak apa-apa. Waman ahsanu. Ya, ayo silakan. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih baik dari 3 orang ini. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia sendiri berbuat baik, mengajak dan dia sendiri berbuat baik. Jangan jarkoni. Iso ngajar orang lakoni. Anak kecil jangan rokok. Lah bapak juga ngerokok. Bapak kan udah tua. Itu namanya bukan ngajak. Itu nyuruh. Mengajak kebaikan, dia sendiri berbuat baik.
Dan itulah orang-orang yang Islam, orang yang Islam. Jadi ayat ini bicara tentang kehebatannya orang jadi ustadzah. Walaupun selama ini ustadzah tidak di banyak orang yang mengerti. Karena ini umat pilihan. Namanya pilihan tidak sebanyak itu. Yang ingin jadi presiden banyak sekali, tapi yang terpilih cuma satu. Kenapa? Karena pilihan pasti sedikit. Huwastabakum, dan Allah memilih kita untuk dikerja di dakwah ini tidak tergantung oleh kekayaan. Nyatanya tidak ustadzah-ustadzah jangan kaya-kaya. Bahkan mohon maaf, Allah tidak pilih berdasarkan ketampanan, kecantikan. Bayangkan kalau jadi ustadzah sini tergantung ketampanan, kecantikan. Ini yang layak jadi ustadzah hanya satu. Satu, dua, iya maksud saya itu. Hanya tiga, ini seruangan ini yang cocok, hanya tiga. Yang lain enggak. Bahkan tidak tergantung keturunan. Nyatanya anak Nabi tidak termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Namanya Nabi Nuh, Kan'an, termasuk istri Nabi, istrinya Nabi Nuh, namanya Bunuh, ya. Dan istrinya Nabi Lut namanya Bulut, ya. Istrinya Pak Harto namanya Buto gimana, Putin. Maka Allah pilih kita. Sekarang dibaca surat Al-Hajj ayat 78. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78, orang-orang yang dipilih itu ketika dia mau beriman, tapi punya sungguh-sungguh untuk mempertahankan keimanan. Bias ini mempertahankan keimanan, maka didikan utamanya yang mengenai akidah. Maka keyakinan yang lurus. Karena nanti semua orang itu akan rugi ketika orang itu tidak beragama. Makanya heran saya hari ini gajinya berapa miliar, kok sampai nggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Siaran dari pagi sampai sore. Dulu loh ya, dulu. Itu pagi sampai sore siaran di Jeronimo waktu itu. Saya nggak sebut namanya. Inisialnya R. Ya. Sama A, sama M, sama A. Ya, ini. Sampai lupa sholat. Na'udzubillah min dzalik. Masih lumayan kalau dunianya dapat miliaran, masih lumayan. Sudah gaji pas-pasan, tetapi mohon maaf, makan juga pas-pasan, cuma stereo, skor setengah tempe separuh, Masya Allah. Makanannya hanya, kalau di Rama dulu malah dulu, jangan salah, makanannya paling banter itu cat rice, sego kucing. Itu kucing itu. Iya. Paling banter menunya 5 kakara, kerupuk, kubis, sama kangkung, sama kecap aja semuanya. Tapi alhamdulillah kita, udah ketemu? Ayo dipilih, dibaca. Ya, boleh. Iya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sekalian, tunaikanlah zakat dan berbeganglah kamu pada dari Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ada 10 faedah, ada 10 learning point dari ustadzah-ustadzah harus catat dari ayat ini. Ayat ini bicara tentang Allah memilih kita. Dan Allah pilih untuk amal agama seperti ini betul-betul bukan karena kekayaan, kepandaian. Nyatanya tidak semuanya profesor, doktor. Bayangkan kalau agama tergantung kepandaian, nanti yang masuk agama hanya dosen-dosen UGM. Kalau hanya kecantikan, nanti hanya artis-artis. Maka tidak berdasarkan itu semuanya, tidak berdasarkan oleh darah keturunan. Ini nggak ada yang darah biru, semuanya darahnya merah insya Allah. Itu semuanya. Nggak ada yang ningrat, nggak ada yang semuanya. Tapi Allah pilih kita. Tapi syaratnya dia punya kesungguhan, punya mujahadah. Siapa yang dipilih Allah? Yang sungguh-sungguh untuk amal agama ini. Sungguh-sungguh untuk memegang agama. Karena sesungguhnya pegang agama itu dimudahkan oleh Allah. Siapa sih yang tidak bisa melakukan agama? Sholat itu semua orang bisa. Sholat itu lebih sulit daripada naik sepeda. Belum tentu di antara kita semuanya bisa naik sepeda. Tapi orang buta bisa nggak naik sepeda? Nggak bisa. Nggak punya kaki nggak bisa naik sepeda. Nggak punya tangan nggak bisa naik sepeda. Tapi orang buta nggak punya kaki nggak punya tangan bisa nggak sholat? Sebetulnya agama itu mudah. Tidak ada orang yang nggak bisa amal agama. Maka sekali lagi ini sebagai target saja supaya datangan saya ke sini
Ini pesannya karena dari Bu Lili, awalnya saya sih mau pakai mobil saya sendiri, tapi suruh pakai mobil bias supaya bisa mampir sini. Itu, ya mobil itu. Ya, jadi memang bukan yang pertama. Saya beberapa kali ke sini, tapi atas nama televisi waktu itu. Makanya saya tahu beberapa tempat di Bahari segala macam. Tapi ini betul-betul saya utamakan. Saya tadi diajak ke Wendy, diajak ke Bahari, enggak, sini dulu. Karena inilah bisa utamakan, karena memang Bahari masih nanti malam. Ngapain saya ke sana? Jadi saya ke Bias dulu, dan alhamdulillah bisa silaturahim, dan mudah-mudahan 5 hal kita dapatkan. 1, ini mempererat persaudaraan kita. 2, waziyadatun ilm, bertambah ilmu. Yang 3, akan tafarruju hamin, menyehatkan kita. Hati-hati ustadzah, nanti kalau ada di antara ustadzah di Bias Tegal ini ada yang introvert, punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, WA group live, itu semuanya. Orang seperti itu cepat edan. Orang-orang yang gila itu mulai terputus dari komunikasi. Orang yang biasa terputus komunikasi itu minimal dengan begini ini, nanti ketemu wali murid, ketemu orang ternyata wali lama segala macam, kita ya semuanya itu. Tapi sudah murtad ya, sudah murtad. Iya, begitu SD-nya kalau langsung murtad. Nah, insya Allah. Oh, mau mu'alaf lagi. Ya. Nanti bersahadat lagi ya, nggak apa-apa lagi. Dia nyesel nanti kalau udah ini ya. Jadi luar biasa itu, maka orang gila itu dimulai dari strain. Strain itu ketegangan. Strain kalau berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik wal hidayah. Makanya kenapa orang yang sosialisasi bertemu gini semuanya itu akan mengeluarkan hormon oksitosin. Ini kalau saya nerangkan di UGM 8 SKS ini perlu 16 ini. Hormon oksitosin itu yang membuat orang menjadi tekan. Nanti orang menjadi bermutu. Bermutu itu bermuka tua. Ini. Ada ustadzah itu, padahal ustadzah SD itu belum lama, tapi wajahnya sudah wajah ya ustadzah SMA, Masya Allah. Usianya milenial tapi wajahnya kolonial. Ini ada di Tegal, ada 1, 2, 3. Ada wajah-wajah yang bermutu, bermuka tua. Banyak kan orang itu sudah bermuka tua itu. Masih aktif ngajar di Bias tapi wajahnya wajah pensiunan. Wajahnya MPP itu mati pelan-pelan. Jadi nggak mulai ada semuanya. Jadi dengan begini ada silaturahmi, bertambah persaudaraan, bertambah ilmu, bertambah enjoy. Anda nikmati, dan inilah perjuangan. Inilah ini. Idza akhaballahu qauman ibtalahum. Tanda Allah itu masih cinta pada hambanya ketika dia masih mengalami kesulitan dalam hidup. Musibah ini, corona ini adalah surat cinta dari Allah. Karena setelah corona kita jadi lebih baik. Peduli pada kesehatan, peduli kepada kebersihan, peduli pada orang lain, lapisan ozon makin baik, lingkungan semakin baik. Sekarang ini luar biasa, ketertiban terjaga segala macam. Pola makan kita menjadi lebih baik segala macam. Ini cara Allah memperbaiki manusia. Jadi bersaja selama kita mohon maaf berpegang kepada di Bias ini, kita bicara tentang bagaimana bukan ada tafaul namanya. Tafaul itu harapan di akhirat. Kalau harapan di dunia, Anda rugi di ini. Kalau hanya cari finansial, tidak usah jadi ustadzah di Bias. Jadi bandar narkoba aja lebih cepat. Jualan puto itu, atau sabu-sabu yang murah lagi, Lexodan, murah lagi Magadon, murah lagi amfetamin, murah lagi itu Mentilon, Paman Gober, tembakau gorila itu lebih murah lagi. Murah lagi zaman Rama masih siaran itu Rp1.000 aja bisa mabuk. Naik bis itu menghadap ke belakang, luar biasa itu. Nah, jualan itu luar biasa cepatnya. Maka di sini bukan hanya finansial yang kita dapatkan, tapi jauh spiritual kita, sosial kita, intelektual kita, dan kita terus belajar terus. Nah, inilah yang membuat kita nanti bahwa inilah satu Allah pilih kita menjadi orang baik di dunia, dan insya Allah kita akan reuni di surga. Bersama siapa? Bersama anak turun kita. Anak di situ adalah anak yang melahirkan, anak yang mendidiknya, anak yang menikahkannya. Harapan kita semuanya akan jadi, coba dibaca surat Ar-Ra'd 2 ayat 23-24. Maka diperlukan kesabaran. Ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Perlu kesabaran.
Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat 23, 24. Orang-orang itu akan dikumpulkan bersama anak. Ini harapan kita. Semuanya kita harus berkumpul di akhirat bersama, berkumpul di surga bersama anak turun kita. Utamanya pasangan-pasangannya. Utamanya pada anak turun. Ya, dibaca. Ar-Ra'd, Ar-Ra'd 23, 24. Ya. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyangnya. Nenek moyangnya. Terus? Ya, terus nenek moyang. Pasangannya. Terus? Anak cucunya. Dan anak cucunya. Dia akan kumpul bersama anak cucunya dengan pasangannya, dengan neneknya, simbahnya, Mbah Buyut, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebok posok, gantung siwur, jaran mati, jambe wangi, seluruhnya akan dikumpulkan. Siapa orang-orang yang soleh? Maka sebagaimana bina anak soleh, dengan soleh itulah yang akan mengumpulkan kita. Kesalehan kita yang mengumpulkan. Yang berikutnya, 24-nya. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Karena apa tadi? Diulangi. Kesabaranmu. Kesabaran. Jadi di bias ini untuk bertahan agama itu perlu sabar. Orang yang senantiasa, mohon maaf, beramal soleh, kemudian dia sabar, itulah yang akan mengumpulkan kita nanti di surga. Sabar dalam 3 hal. Satu, sabar di dalam semua musibah, itu Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub dulu, kesabarannya paling lengkap musibahnya. Pertama, gagal panen. Sudah gagal panen, paceklik bertahun-tahun, akhirnya keluar kota, cari rezeki, cari maisha, pulangnya banjir. Banjirnya likuifaksi, menelan bumi, menelan rumah, dan 10 anaknya. Kita itu kehilangan 1 anak aja, move on-nya lama. Ini 10 anaknya tenggelam bersama rumahnya kayak di Palu. Likuifaksi itu banjirnya membelah bumi. Banjir sampai buminya membelah ini. Habis itu sakit. Sakitnya bukan sehari 2 hari, 7 tahun. Sampai buta mata. Begitu buta matanya, istrinya pun meninggalkannya. Dan ternyata banyak tipe-tipe wanita Bu Ayub. Wanita tipe Bu Ayub di Tegal ini banyak. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang enggak. Itu banyak. Kalau nyuci baju suami kok ada dolar, biasanya serahkan suami apa diambil? Biasanya diambil, dasar maling semuanya. Serahkan suami. Makanya paling banyak masalah kalau punya istri pinter cari duit. Pasti banyak masalah karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Taruh di peci, taruh di buku aja ketahuan. Katanya udah dibeliin semua, kok masih ada uang di buku, uang apa? Itu uang sial. Nah, kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Nah, dari sisi ini, habis itu ditinggal oleh istrinya pun, tapi tetap sabar. Yang kedua, kesabaran untuk taat. Nabi Ibrahim kurang apa? Ketaatannya luar biasa. Lama nggak punya anak, sampai suruh kawin lagi. Istrinya sendiri yang nyuruh nikah lagi. Kenapa? Mosok seorang Nabi nggak punya anak. Maka tolong, Rama, kalau mau kawin lagi, idealnya yang nyuruh istrinya. Nyuruh istrinya. Mosok seorang suami. Karena laki-laki kalau kawin lagi selalu cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baino, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Nikahnya pun secara siri, betul nggak? Memang laki-laki. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat kira-kira? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, ustadzah yang jawab. Itu menuduh. Itu suudzon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul nggak? Suka cari menang sendiri, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai hari ini. Nah, dari sisi ini sekali lagi luar biasa, nikah lagi pun nggak punya anak, sampai doanya sampai sekarang diabadikan. Karena lama nggak punya anak, Robbi habli minas solihin. Baru turun surat As-Saffat 102. Dibaca Saffat ayat 102. Yang lain yang punya paket cuma 1 ustazah aja. Nanti saya kirim kalau yang punya. Ayo biar gantian. As-Saffat 102. Nanti yang jadi host saya siapa di sana? Enggak.
Nggak ada acara, nggak ikut gabung acara nanti. Enggak. As-Saffat 102 langsung aja. Lama balagha ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatku." Ia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ada 30 learning point dari ayat ini, tapi nggak saya terangkan semua. Kalau saya terangkan semua nanti saya ke Tegal nggak suruh mampir lagi. Ya ini. Pertama, bagaimana seorang ibu yang hebat. Dua, seorang ayah yang taat kepada Allah. Tiga, anak yang solehnya luar biasa. Itu dari ayat 100-nya, ya Allah mbak beri anak umur 84 tahun baru punya anak. Walaupun akhirnya istri pertamanya juga hamil di umur 199 tahun. Ini Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin, ini pentingnya doa. Pentingnya doa. Setelah itu begitu hamil suruh meninggal pergi, untung yang jadi istrinya itu bukan Ustadzah Tegal. Sebab kalau itu yang jadi istri Ibrahim Ustadzah Tegal, oh dasar laki-laki kurang ajar, sudah menghamili tinggal pergi kurang ajar, nggak tanggung jawab. Ditinggal pergi bukan sehari 2 hari, 13 tahun. Wanita sendirian, ditinggal sendirian, tanpa pulsa, nggak dikasih deposito, hamil. Wanita hamil sendirian, nggak punya pulsa, nggak ada deposito. Luar biasa. Cari air saja susah. Anda coba bayangkan. Di tempat seperti itu ditinggal 13 tahun. Begitu pulang, apa yang terjadi? Ini yang saya ingin sampaikan nanti. Satu ayat ini kapan-kapan saya terjemah ulang. Kita bahas ulang. Begitu suami sudah punya anak suruh meninggal, begitu pulang, apa perintahnya nanti? Suruh nyembelih. Betapa seorang ibu bisa mendidik anak yang taat seperti ini. Ibu sekarang pasti menanamkan dendam kepada bapaknya. Dan anak bisa taat kepada agama. Luar biasa. Inilah tugas bias. Menjadikan anak taat kepada agama. Mau disembelih kok mau. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphone berdering langsung lari, betul nggak? Kalau ada anak di Tegal seperti itu, anaknya ustadzah seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu. Makanya wajahmu kayak kipet. Nah, makanya anak harus ini, orang tua. Kalau ada anak kok sampai mendahulukan handphone, handphone buang saja. Memang kamu yang biayai ini. Semua itu dari orang tua. Betapa suruh nyembelih if'al matukman satajiduni minas sabirin. Lakukan. Ini perintah agama. Anak mau disembelih kok taat ini. Coba didik anak taat seperti ini. Kalau itu anaknya ramah, apa yang terjadi? Karena sudah nggak dibias. Gitu. Aku dalam mimpiku nyembelih kamu, nak pikirkanlah. Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih Bapak ini juga. Mukuli bapak ini, apa ini sudah Bang Toyib nggak pernah pulang. Dulu saya mau lahir aja ditinggal pergi mama sendirian, tahu nggak? Dulu waktu itu. Oh sekarang mau nyembelih dasar bapak apa? Luar biasa. Tidak mudah loh didik anak seperti ini. Taat kepada agama. Nggak pernah lihat bapaknya ketemu mau nyembelih. Masa luar biasa. Nah, coba bayangkan tadi ada wali siswa tadi datang sini, datang mau nyembelih. Kalau ini anak playgroup nggak ngerti ya. Ini 13 tahun. Luar biasa. Ibu yang hebat, bapak yang hebat, anak yang hebat. Inilah keluarga yang sabar. Satajiduni minas sabirin. Sabar yang ketiga untuk menghindari maksiat. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah modal kita semuanya. Kesabaran kita untuk senantiasa. Super terakhir, diperlukan kesabaran. Sekarang dibaca surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbal ghadati wal 'asyi yuridina wajhahu. Jadi kesabaran kita karena untuk cari ridha Allah. Maka walaupun agak kurang sedikit gaji dibias, ini pesan dari Bu Lili semuanya.
Ya, bersabar dengan orang-orang soleh itu penting. Jangan hanya karena ingin kaya terus lari jadi TKW, lari jadi TKI, lari dari sana hanya cari dunia. Wasbir nafsaka, kesabaran kita dibias adalah untuk cari keridhaan kita. Mudah-mudahan ini yang kita dapatkan, dunia akhirat kita dapatkan. Nah, nanti pada saatnya bagaimana secara jadi tajir yang soduk, bagaimana kita yang orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Nanti akan kita program, nanti Mas Ferry akan saya minta semua orang-orang bias harus kaya di dunia, kaya di akhirat. Dan kalau perlu Anda bisa bekerja tanpa harus kemana-mana. Sambil tiduran bisa mendapatkan uang, sambil ini dapat uang. Kalau perlu, kalau ada yang punya kesempatan nanti, saya izin dari Ustadzah bias boleh gabung di mana? Bahari. Silahkan saya kasih tempat khusus untuk bicara tentang manajemen keuangan dan menjadi orang yang kaya tanpa harus meluangkan waktu untuk bekerja. Anda tetap dapat waktu untuk anak, waktu untuk suami, waktu untuk di rumah, tapi Anda dapat hasil kerja. Dan alhamdulillah nggak kemana-mana, saya ada passive income. Ya, nggak apa-apa, dia kan nggak doyan jambu. Ya. Ditaruh di luar. Kucing aja mau sabar di sini kok malah Ustadzah mau keluar dari bias. Kalah sama kucing berarti. Ya. Jadi kesabaran ini penting. Kalau perlu nanti siapa yang longgar boleh ikut. Itu satu tentang ada Ustadz Ahmad Ghazali nanti bicara tentang manajemen keuangan rumah tangga. Karena kadang-kadang bukan orang itu tidak pinter nyari, tapi tidak pinternya dalam mengelola keuangannya. Yang kedua motivasi untuk jadi orang yang bagaimana nanti saya akan bicara tentang motivasi orang Islam itu harus kaya. Karena surga itu mahal, maka harus kita beli dengan ini. Nyari wanita di dunia aja perlu mahar yang luar biasa dulu, iya. Padahal nggak cantik-cantik amat, biasa-biasa aja itu. Tapi maharnya nggak mungkin, cuma seperangkat alat sholat itu semuanya. Walaupun mahar itu sebenarnya dari cincin besi aja boleh. Aku nikahi kamu dengan mas kawin sekrup itu udah boleh. Itu. Ya cincin besi apa? Cincin besi kan sekrup aja udah boleh. Nah, tetapi kita cari wanita di dunia untuk Ayu Ting Ting, untuk Luna Maya, untuk siapa? BCL aja tidak cukup, dengan Avanza Xenia nggak cukup. Apalagi surga yang bidadari. Kalau bidadari besok seperti ini saya nggak masuk surga, nggak terlalu.